Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Lagi mengenang akan pujangga keramat Suto Sinting alias pendekar mabuk tiba-tiba didatangin seseorang. Siapakah seseorang itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Mengapa Nyai tidak memilikinya saja atau membawanya lari? Betari Ayu tak menjawab. Ia alihkan pembicaraan itu sambil sekali lagi sodorkan cincin tersebut. Terimalah cincin ini, kau yang berhak memiliki, bukan aku. Karena kau yang punya tugas mengambil 2 pusaka di dasar telaga tersebut, yaitu pusaka tuak setan dan pusaka cincin manik intan ini. Mengapa Nyai tidak memilikinya saja atau membawanya lari? Bukan sifatku menjadi pencuri, Suto. Senyum Suto melebar, bahkan berubah menjadi tawa yang mirip orang menggumam. Tawanya itu bagaikan memancarkan daya tarik tersendiri bagi hati yang sudah berbunga indah itu. Ketika pendekar mabuk menerima cincin itu, tangan Betari Ayu dipegangnya dengan lembut. Betari Ayu menatap dan merasakan aliran hawa hangat di sekujur tubuhnya. Ia segera bertanya dalam nada bisik, Suto, apa yang kau salurkan ke dalam tubuhku? Kasih sayang, bisik Suto membalas. Apa maksudnya kasih sayang? Sampai kapanpun aku tidak akan melupakan kebaikanmu, Nyai. Tentunya itu bukan berarti sebuah cinta yang lahir dari hati sanubarimu. Memang bukan cinta, tapi barangkali kasih sayang melebihi dari segala cinta yang ada. Kasih sayang boleh ada dalam jiwa kita masing-masing, tapi tak harus memiliki raga kita masing-masing. Dalam sekali pengertianmu, Suto. Aku semakin suka padamu. Suto tersenyum dengan mata memandang kian lembut. Seakan kelembutan pandang mata Suto itu bagaikan sinar halus yang menembus ke dalam dasar hati Betari Ayu. Sebelum cincin itu tergenggam oleh Suto, Betari Ayu lekas-lekas mengambil alih cincin itu. Ia mengangkat jari manis Suto yang kanan, lalu cincin itu dimasukkan ke dalam jari manis cincin itu dengan pelan-pelan sekali. Kedua mata mereka saling memandang ke arah cincin. Semoga kau dapat mengenang peristiwa ini selamanya, Suto. Semoga kau pun dapat mengenangnya pula, Nyai. Kemudian, wajah Nyai Betari Ayu tengadah memandang pendekar mabuk. Matanya yang bening teduh itu bagai digenangin air. Suto pelan-pelan mendekatkan wajah dan menempelkan ciumannya di kening Nyai. Mata itu terpejam, bibir itu merekah, dan akhirnya Suto tempelkan bibir ke mulut Nyai. Bibir Suto dilumaci dengan lembut oleh Nyai Betari Ayu. Suto membalasnya dengan 1000 kali lebih lembut, sehingga Nyai Betari Ayu meremaskan genggaman tangannya di ujung pundak Suto. Pelan-pelan pula ciuman dan kehangatan itu dilepaskan. Senyum mereka saling bermekaran. Suto berbisik lirih. Indah, Nyai. Luar biasa indahnya, Suto. Jawab Nyai Betari Ayu semakin lirih. Sayang sekali, bukan aku perempuan yang kau cintai. Seandainya aku adalah orang yang kau cintai, mungkin selamanya aku akan merebah di dadamu, Suto. Apakah hal itu membuatmu kecewa, Nyai? Tidak, jawab Nyai dalam ketegasan yang lembut. Aku tidak kecewa, karena memang kau dan aku memiliki garis kehidupan yang berbeda. Aku tak salahkan dirimu, Suto. Kau bebas memburu cinta dan kasih sayang untuk dirimu, Suto.
Aku hanya ingin merawat agar cinta ini tetap mekar di hatiku sampai masa tuaku tiba. Tiba-tiba Nyai Betari Ayu memeluk pendekar mabuk erat-erat. Suto pun membalas pelukan itu dengan hangat. Nyai pasti ingin mencurahkan tangis keharuannya, pikir Suto. Dan sengaja Suto tidak melarang tangis itu tercurah, karena memang suasana haru tercipta atas dasar saling menyadari keadaan masing-masing. Betari Ayu diam. Pelukannya tetap erat, tak ada guncangan tangis ataupun suara mengisak. Pastilah Nyai Betari Ayu tak ingin cucurkan air mata di depan seorang ksatria. Pastilah Nyai Betari Ayu merasa malu dan takut wibawa karismanya jatuh di depan Suto. Tetapi tubuh Nyai Betari Ayu makin lama semakin dingin. Suto menjadi curiga. Cepat-cepat ia tarikan diri dari tubuh Betari Ayu. Mata Suto terkesiap. Hah? Melihat wajah Betari Ayu pucat dan kepalanya terkulai lemas. Nyai? Sentak Suto sambil guncangkan tubuh Nyai. Namun keadaan Nyai semakin memucat dan dingin. Matanya terpejam, mulutnya terbuka sedikit bagai menahan rasa sakit yang menyentak. Nyai, kenapa kau Nyai? Pendekar mabuk berdebar-debar melihat keadaan Nyai Betari Ayu seperti itu. Suto buru-buru memeriksa tubuh Betari Ayu. Ternyata di bagian punggungnya terdapat noda merah membekas di kulit. Noda merah itu sebesar biji sawo, tepat bersebelahan dengan pedang jala ganda yang sejak tadi disandang di punggungnya. Noda merah itu menembus jubah kuningnya yang terbuat dari kain sutra, tapi jubah itu tidak membekas lubang. Hanya sedikit hangus tepat di bagian noda merah itu. Kurang ajar, ada yang menyerang Nyai secara diam-diam. Siapa orangnya? Geram Suto dengan mata memandang liar. Gemuruh suara air terjun masih terdengar. Di atas curahan air terjun itu mata Suto memandang jelas sesosok tubuh berpakaian kuning ketat. Pendekar mabuk mengenal orang itu sebagai orang Bukit Garinda. Orang tersebut tak lain adalah Putri Alam Baka. Di tangannya tergenggam seruling kuning. Pasti dia yang telah menyerang Nyai Betari Ayu memakai seruling pusakanya itu. Kau! Geram pendekar mabuk dengan wajah merah. Matanya menatap tajam ke arah Putri Alam Baka. Tak sadar, kemarahan pendekar mabuk itu membuat tenaga dalamnya mengalir melalui cincin manik hitam. Pada waktu itu, cincin tersebut dalam keadaan menghadap ke arah Putri Alam Baka. Maka dengan tiba-tiba, cincin itu mengeluarkan cahaya putih menyilaukan, melesat bagaikan lidi ke arah perempuan di atas air terjun. Buah! Arah cincin tidak tepat persis, sehingga batuan di samping Putri Alam Baka hancur menjadi serbuk ketika dihantam sinar putih menyilaukan itu. Ledakan itu membuat Putri Alam Baka terlempar ke samping dan jatuh di rerumputan. Aku harus menyelamatkan Nyai Betari Ayu dulu. Aku sudah tahu siapa orang yang menyerangnya, pikir Suto. Cepat kilat, ia angkat tubuh yang terkulai lemah itu, lalu ia jejakkan kaki ke tanah dan tubuhnya bagaikan terbang, melompati batu demi batu, akhirnya menerobos masuk ke curahan air terjun. Di balik air terjun itu ada pintu gua. Serap! Suto masuk ke dalam gua dan segera meletakkan Nyai Betari Ayu di atas pembaringan tak berkaki. Pembaringan itu dulu bekas tempat tidur Suto selama pendekar mabuk menjadi murid si kilat tua. Pendekar mabuk segera menggenggam telapak kaki Nyai Betari Ayu, lalu ia menggumam sendiri. Masih sedikit hangat. Segera ia meneguk tuaknya. Sebagian tuak tersimpan di mulut hingga pipinya menggelembung. Pendekar mabuk pejamkan mata sebentar, lalu segera tempelkan mulutnya ke mulut Nyai Betari Ayu. Tuak dalam mulutnya itu segera disemburkan ke dalam tenggorokan Nyai Betari Ayu. Tersentak tubuh Nyai Betari Ayu seketika, bagai mendapat kejutan. Kemudian Suto mengulanginya sekali lagi. Tersentak lagi tubuh Nyai Betari Ayu, lalu terdengar suaranya menggerang lirih. Suto merasa lega. Akhirnya. Itu pertanda jiwa Betari Ayu bisa tertolong, tinggal menunggu kesembuhan berikutnya. Benarkah Betari Ayu terselamatkan? Temukan jawabannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.